Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa persidangan mengenai kasus ijazahnya Jokowi minggu kemarin itu banyak mengungkap fakta-fakta baru dan saksi-saksi yang dikeluarkan oleh pihak Roy Suryo pun itu bukan saksi ahli yang sembarangan ya. Itu kita banyak bintang jatuh lah ya kemarin itu, para profesor yang selama ini berkutat di lembaga pendidikan secara eksklusif memberikan pengajaran, kemarin itu turun untuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya setidaknya kita itu patut berbangga ya bahwa ternyata orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi itu ya bukan orang-orang sembarangan, dan kita ini bukan hanya sekedar kesal kepada Jokowi itu kemudian nyinyir lah katakan demikian ya, tetapi ini memang merupakan sebuah keprihatinan yang mana keprihatinan itu juga berasal dari orang-orang yang memiliki kontribusi positif di tengah sosial masyarakat Indonesia, dan itu kita lihat ya. Kemudian yang menjadi seru juga, banyak para ahli yang sudah bertemu dengan Jokowi kemudian melihat fotonya Jokowi di dalam ijazah itu mengatakan yang bersangkutan itu bukan yang ada di dalam foto dan lain sebagainya. Oh, itu terlalu banyak fakta persidangannya ya, sehingga saya kira kalau hakim itu sampai tidak melihat itu sebagai fakta yang sangat menguatkan case-nya para penggugat Jokowi, saya rasa itu akan ada sebuah celah di dalam pikirannya hakim itu, kok kenapa sampai masih diperlakukan Jokowi itu seolah-olah orang yang tidak bersalah, atau dalam hal ini seolah-olah orang-orang yang berada di lingkungan pelindung ijazahnya Jokowi itu adalah orang-orang yang memang genuine ya, itu adalah orang-orang yang memang memiliki integritas untuk membuka kebenaran. Karena makin sini kita melihat ya tidak ada integritas mereka itu. Nah, yang menarik juga ini ada permasalahan korupsi yang mengenai haji, dan baik di dalam korupsi dan di dalam ijazah palsu itu ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Pak Pratikno ya. Pratikno ini disebut di dua perkara tuh, di dalam perkara KPK itu disebut oleh Islah Bahrawi ya, yang mana itu kemarin juga kalau tidak salah ada orang namanya siapa, Dito juga bawa nama Pratikno tuh. Kemudian di sini juga kita akan melihat di dalam ijazah palsu itu juga ada nama Pratikno keluar. Nah, tetapi sebagaimana sudah kita ketahui ya, orang itu kalau sudah jadi saksi kuncinya Jokowi dan dia itu masih berada di lingkungan Jokowi, itu tidak bisa tersentuh. Dan beberapa nama sudah ada, misalkan seperti tadi siapa Pratikno itu, atau seperti si Sylvester tuh yang bukan Stallone ya, Matutina kalau tidak salah namanya itu juga sampai sekarang goib saja, udah nggak ada kemana. Tatkala dia itu harus bersinggungan dan harus berhadapan dengan hukum tidak ada. Nah, ini adalah kita delivering saja ya, kita menyampaikan saja, memang begitulah adanya. Nah, kita akan melihat nih setidaknya satu video yang berkaitan dengan hal itu. Ini mungkin akan juga sum up ya, sedikit merangkum apa yang sudah terjadi selama seminggu kemarin mengenai sidang ijazah palsu. Kita lihat saja. Teman-teman semua, terima kasih sudah setia menunggu ya persidangan hari ini yang terpanjang saya kira. Seperti dari awalnya saya sebut ini adalah pertarungan yang sangat, ini puncaknya gitu ya, pertarungannya itu, dan betul akhirnya sampai sempat jeda satu kali. Kesimpulannya adalah nanti Pak Lukas ya nambahin. Paling tidak pertama adalah kami dari ahli yang pertama itu menyebut bahwa sudah clear semua adalah itu dokumen publik. Itu clear ya, semua harus dibuka, dan bahkan mereka menyebut sebagai mantan rektor itu ada hal yang sesungguhnya soal tata kelola yang bermasalah di sana. Yang pertama, yang kedua jelas ya, OVA di sini bermasalah ya. Sudah jelas itu. Saya ingin menginformasikan sekali lagi, saya jujur agak kecewa soal kemudian tidak dihadirkannya 3 saksi fakta, yaitu adalah Jokowi sebagai mantan presiden yang selama ini mengaku punya jasa, dan yang kedua adalah Pak Pratikno, yang ketiga itu adalah dari partai pengusung. Kenapa ini penting? Karena
ada hal yang sampai nanti kesimpulan pun tidak ada jawaban. Yaitu adalah proses. Sekali lagi, di Bonjoi itu adalah yang dituntut adalah proses lahirnya sebuah ijazah. Oke. Dan baik KPU maupun UGM sampai persidangan tadi itu tidak kita menemukan jawaban apakah dokumen penting itu ada atau tidak. Ya. Sehingga menjadi sangat penting adalah itu dijelaskan oleh Jokowi sendiri sebagai pihak yang menguasai, yang menggunakan dokumen itu. Misalnya. Sebentar ya, ini menarik 3 nama ini, Jokowi, Pratikno, dan partai pengusung. Partai pengusung ini mungkin yang dimaksud adalah PDIP. Dan PDIP kita melihat sampai saat ini belum berani frontal ya, karena mau tidak mau pasti ini PDIP itu terseret, makanya belum berani frontal. Dan saya belum mendengar bagaimana kelanjutan somasinya Demokrat itu, sampai saat ini kita juga belum mendengar. Dan ini adalah sebuah tingkah pengecut lah, tidak kesatria, apalagi negarawan. Ini tidak ditunjukkan sama sekali oleh Jokowi dan oleh Pratikno, yang mana seharusnya itu juga ditunjukkan oleh PDIP ya. Jadi PDIP harusnya sudah mulai keluar nih, atau mungkin masih menunggu lebih dekat lagi kepada 2029 ya. Karena saya rasa PDIP ini sekarang sudah harus mulai berbenah, karena lawannya kan PSI itu ya, duitnya gede tuh di Jawa Tengah, itu sudah mau dijadikan kandang gajah. Ini sepertinya masih melihat permasalahan, masih melihat hal ini ya. Kalau terpepet sepertinya PDIP mungkin akan berani keluar kalau kepepet, karena mau tidak mau ini sebuah tindakan harakiri mungkin ya. Kalau PDIP sampai turun kemudian menghujat Joko Widodo, waduh, ini akan menjadi pertarungan seru nih. Cuma sekali lagi, Jokowi dan Pratikno, udahlah, mereka itu sudah jelas seperti ini ya. Nanti ada pembelaan. Oh kan tidak wajib hadir, itu bisa hadir diwakili oleh penasihat hukum. Ya betul, permasalahannya itu bukan wajib hadir atau tidak hadirnya. Anda itu negarawan atau bukan, mau menyelesaikan permasalahan ini atau tidak, itu permasalahannya. Apakah betul Jokowi pernah ke UGM melakukan legalisir? UGM tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu adalah Jokowi. Apakah betul mekanismenya di UGM selama ini dokumen-dokumen tertentu dibenarkan dia bisa ada atau bisa tidak ada? Pratikno yang bisa menjawab. Apakah pada saat verifikasi ketika maju calon dilakukan oleh partai pengusung hanya partai yang bersangkutan bisa menjawab? Tidak bisa UGM, tidak bisa KPU. Karena KPU tidak melakukan kewenangannya, fungsinya melakukan verifikasi. Oke, ini bagus ya. Apakah legalisir itu dilakukan oleh Jokowi atau tidak? Ini pertanyaannya sangat relevan yang seharusnya dijawab. Dan setahu saya, ijazahnya Jokowi itu belum pernah laku dimanapun. Dalam pengertian berarti belum pernah dilegalisir, atau hasil legalisir yang disampaikan kepada KPU sebagai syarat untuk maju ke dalam kontestasi politik itu dilakukan baru-baru saja saat yang bersangkutan ini mau maju sebagai kontestan politik. Nah, sebelum-sebelumnya kemana? Apakah pernah ada legalisir terhadap UGM atau tidak begitu datang langsung? Dan ini merupakan sebuah kecurigaan ya, karena biasanya kan kalau sudah lulus itu mendapatkan legalisir, sehingga legalisir ini berlaku ya sampai kapanpun begitu ya. Kalau masih ada legalisirnya, permasalahannya ini Jokowi kan legalisir yang dipakai baru tuh tahun 2000-an ke atas, sedangkan yang bersangkutan ini keluar 1985. Yang mana belum pernah dipakai ijazahnya itu untuk ikut dalam kontestasi apapun lah begitu ya, jadi pegawai kek atau jadi apa kek, dipakai ijazahnya itu belum pernah, setahu kita nih, setahu saya lah. Nah, kemudian yang dipakai di KPU itu legalisir baru. Nah, ini kan ada tanda tanya lagi, dan ini harus ditanyakan. Tetapi orang-orang yang bersangkutan memang tidak mau memberikan penjelasan itu karena memang ada masalah. Dan itu kesalahan fatal. Saya kira legalisasi yang penting. Bahkan legalisasi pun bermasalah gitu ya. Jadi itu yang harus kita ini. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa aturan soal warna legalisir itu ada. Kapan digunakan warna biru, kapan digunakan warna merah. Merah itu sifatnya sekret, rahasia dan mendesak, emergency. Dan itu dilakukan. Permintaannya tidak. Dan itu yang tidak jelas kapan dan siapa ke sana melakukan legalisir. Itu saja dari saya ke Mas Lukas, langsung. Oke, bagus itu ya. Jelas. Ya baik, saya menyampaikan hal-hal yang menarik ya dari sidang panjang hari ini. Ini sidang yang sangat substansi dan banyak fakta-fakta baru yang menarik. Iya, betul. Pertama,
KPU Solo di sidang tadi menyebutkan bahwa verifikasi aktual tidak wajib. Dia melakukan verifikasi aktual hanya jika ada keganjilan. Kemudian kami tanya, lah bagaimana kita tahu ada keganjilan masyarakat publik kalau tidak pernah diverifikasi? Lantas siapa yang memverifikasi adanya keganjilan itu? Nah, dari perdebatan itu kemudian akhirnya KPU mengaku, KPU pusat, bahwa mereka pernah memposting dokumen-dokumen terkait pencalonan Jokowi sebagai capres tahun 2014 dan 2019 di website mereka. Ya, kesimpulannya ketika pengakuan ini baru muncul di sidang kelima, sidang pertama, kedua, tiga, empat, lima jadi muspro 1 sampai 4. Di sidang kelima ini ada pengakuan mereka sudah mengupload, artinya sebenarnya dokumen-dokumen yang kami minta itu adalah dokumen publik. Tetapi dalam sidang ini mereka berdalih ke sana kemari mencari alasan bahwa itu harus uji konsekuensi dan sebagainya. Jadi benar-benar ini saya tadi sampaikan di sidang. Oke, baik. Jadi ini ada inkonsistensi di KPU. Sekali lagi saya katakan ya, inkonsistensi itu adalah ciri bahwa di dalam diri kamu itu ada keberpihakan. Jadi kemungkinannya kalau inkonsisten itu dua, satu, kamu itu bodoh ya, jadi tidak bisa melihat bahwa pikiran kamu itu tidak ajak, atau yang kedua, kamu itu sedang membela kepentingan yang lain tatkala seharusnya menurut konsistensi berpikir kamu itu berkata atau berlaku A, tetapi karena ada kepentingan yang akan tersinggung tatkala kamu itu berkata atau berlaku A, maka kamu berkata atau berlaku B. Nah, ini menarik karena KPU sejauh ini sampai divonis bersalah pun begitu ya, dalam hal menutupi ijazahnya Jokowi, itu masih memiliki argumen, termasuk UGM masih memiliki argumen bahwa ijazah Jokowi itu adalah dokumen yang harus dilindungi. Nah, tapi kemudian tadi unik ya, tatkala tidak ada aturan harus verifikasi faktual atau aktual ke UGM misalkan dari KPU, itu kan pasti langsung timbul pertanyaan. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan verifikasi faktual, bagaimana kita mengetahui bahwa ijazahnya itu atau hasil legalisirnya itu asli, atau bahwa memang yang disampaikan kepada KPU itu bukanlah fabricated ya, bukan sesuatu yang hasil buatan sendiri. Nah, maka KPU mengatakan itu tidak ada kewajiban kecuali apabila ada laporan kejanggalan gitu. Kemudian ditanya lagi oleh Pak Lukas ini, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui itu ada kejanggalan? KPU kan bingung kan ya. Maka mereka harus mengakui bahwa itu pernah diupload. Jadi hasil uploadnya inilah yang menjadi bahan informasi kepada masyarakat untuk melihat dan menilai apakah ijazah yang dipakai oleh calon pejabat itu bermasalah atau tidak. Nah, berarti ya di situ tatkala dia mengatakan kami sudah upload, disitulah KPU itu sebetulnya sudah menampar muka mereka sendiri. Jadi sudah berdebat dengan diri mereka sendiri. Kalau mereka itu mengatakan ini adalah dokumen yang bersifat pribadi dan rahasia dan harus dilindungi, lalu kenapa mereka pada saat itu mengupload itu untuk dilihat oleh masyarakat? Tapi sekarang tatkala saatnya dibutuhkan keterbukaan informasi publik itu, mereka kok malah menghindari dan malah kekeh di dalam notion bahwa itu adalah sebuah dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik. Nah, inilah inkonsistensi yang ada pada diri KPU. Dan sudahlah, ini para termul tobatlah ya. Agar dicatat oleh majelis komisioner bahwa sidang ini jadi sidang pertama sampai yang keempat ini jadi muspro karena ternyata itu terbuka. Nah, tetapi walaupun itu sudah jelas dan tegas dikejar terus tadi KPU pusat, tapi sampai saat ini yang ironisnya inkonsistensinya adalah KPU Solo juga masih menganggap itu dokumen yang dikecualikan. Ya. Nah, lucu kemudian kan? kami menanyakan juga, apakah dokumen khususnya salinan ijazah Jokowi yang pernah diupload di website KPU dulu tahun 2014 dan 2019 itu dokumen yang disensor atau tidak?
Kenapa kami tanyakan? Karena yang diberikan kepada kami itu versi yang disensor. Oke. Tapi jawabannya kabur ya, tidak jelas. Nah, nanti kita, rakyat Indonesia, mereka bilang tidak disensor, tetapi ketika ditanya apakah bisa ditunjukkan, mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan karena websitenya sudah diperbaharui dan sebagainya dan sebagainya. Mbak Leoni kan ahli IT. Kalaupun diperbaharui, dokumen mestinya tidak hilang, bisa tetap arsipnya tetap ada. Ya cuma lihat itu di internet archive ya, seharusnya masih ada kalau bisa ya. Dan ya itu keadaan, kalaupun iya website yang dipakai untuk mengupload ijazah Jokowi itu sudah perbaikan, ini kan alibi tidak berdasar lah ya. Kalaupun memang iya perbaikan atau sudah rusak dan sebagainya, itu tidak membantah fakta bahwa pada saat menguploadnya itu KPU tidak menganggap itu sebuah dokumen pribadi yang harus dilindungi itu. Nah, kemudian yang lucu juga menarik tadi dari kepolisian datang juga kan dari Polda Metro Jaya menyangkut 505 dokumen yang diserahkan UGM kepada Polda Metro Jaya. Nah, tadi kami tanyakan, apakah 505 dokumen itu bukti kasus pencemaran nama baik atau bukti pemalsuan ijazah? Karena logikanya barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya itu adalah barang bukti pencemaran, kasus kejahatan, artinya kejahatan pemalsuan ijazahnya. Kalau kejahatan yang dimaksud misalnya fitnah, mestinya yang disita adalah barang-barang bukti yang dimiliki oleh 8 orang tersangka. Yang 2 sudah dibebaskan ya, Nah, itu kebingungan. Oke, itu betul. Jadi kalau misalkan maksud saya begini tadi, apabila UGM ini menyerahkan bukti-bukti kepada kepolisian, harusnya kasusnya itu kasus pemalsuan ijazah, bukan kasus pencemaran nama baik. Sedangkan di dalam hal ini yang di dalam hal kepolisian dengan UGM ya, yang dipermasalahkan adalah permasalahan pencemaran nama baik. Yang mana kalau permasalahan itu permasalahan pencemaran nama baik, polisi itu harusnya datangnya bukan ke UGM, harusnya datangnya itu ke 8 tersangka yang mana yang 2-nya sudah tidak ada begitu. Nah, ini kok aneh, masalahnya masalah pencemaran nama baik, tetapi yang dibuktikan oleh polisi itu adalah keaslian ijazahnya Jokowi, yang mana itu bukan inisiatif dari Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada kepolisian bahwa ijazah Jokowi itu asli. Makanya ini salah kamar, abuse of power dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kita lihat ya. Rusak juga memang, kacau. Jokowers itu. Kebingungan inkonsistensi dari kepolisian juga tadi menjadi persoalan serius. Nah, kemudian yang paling menarik perlu saya sampaikan adalah kami diskusi kesaksian ahli. Jadi saksi ahli kami mengundang 2, Profesor Dr. Mawarar Siahaan. Beliau adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan rektor sebuah perguruan tinggi swasta. Okay. Nah, itu kami istilahkan tadi beliau memberikan satu kuliah dasar kepada UGM, kepada kita semua sih. Ya. Tetapi kemudian yang terjadi, kasihan UGM dikuliahin itu ya sama Pak Mawarar Siahaan ya. Kasihan itu kemarin. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari UGM itu ingin mengesankan bahwa tadi diskusinya itu menyangkut tata pengelolaan negara antara rakyat vis-a-vis versus negara, gitu kan? Nah, ada kesan UGM pengen merepresentasikan bahwa sejumlah dokumen tentang Jokowi itu harus dirahasiakan atau dikecualikan karena Jokowi adalah rakyat. Nah, itu asumsi yang salah. Jokowi bukan rakyat dalam arti dalam hal ini komposisi negara itu ada rakyat biasa, pejabat publik, aparat negara, dan sektor swasta. Nah, 3 hal itu sesuatu yang jelas pemilihannya. Tapi UGM ingin mengesankan kenapa Jokowi dilindungi dokumen-dokumennya dan informasi pribadinya, karena Jokowi
adalah rakyat yang harus dilindungi. Itu perspektif yang sangat salah. Ya itu kacau sekali kemarin kita melihat ya dari UGM itu. Terlihat sekali lah. Jadi si UGM waktu mengutus kuasa hukumnya kan sampai kayak gini tuh ke Pak Marwarar itu ya. Ngeliatinnya begitu. Jadi ada sedikit intimidasi seolah-olah mereka itu benar dari apa yang mereka katakan. Padahal muter-muter dan seharusnya begitu ya. Mereka itu sadar Jokowi itu bukan rakyat biasa. Dia itu sampai sekarang masih, itu bagus sekali di kolom komentar itu dia mengatakan sampai sekarang Jokowi itu masih menikmati fasilitas negara. Dalam pengertian sampai saat ini meskipun bukan pejabat aktif di dalam kenegaraan, tetapi dia itu masih makan duit pajak secara langsung begitu ya, dari pajak ke APBN langsung dikasihin ke Jokowi secara langsung tanpa melalui proyek dulu ya, misalkan kayak apa MPG dan sebagainya itu kan lewat proyek dulu tuh. Enggak, itu langsung makan duit negara langsung. Lah kok dianggap sebagai masyarakat biasa UGM itu kemarin. Ini sudah menghilangkan akal sehatnya. UGM harus malu, beberapa kali saya katakan ini. UGM harus malu, harus malu. Kalau Jokowi tidak pernah jadi presiden, memang betul harus dilindungi. Tapi karena dia presiden, seperti disampaikan oleh saksi ahli tadi, Pak Profesor Maurarar Sihaan, semua yang terkait pribadi gugur. Karena itu tadi, menjadi pejabat publik. Dan kemudian kami juga mempersoalkan sampai sidang kelima ini kami belum mendapatkan satupun dokumen yang kami minta pada UGM. Itu kami tekankan lagi agar dicatat oleh majelis komisioner, karena berbeda dengan KPU yang sudah memberikan salinan ijazah, UGM tidak pernah memberikan apapun. 20 dokumen yang kami minta, yang diberikan UGM cuma satu saja, berita acara penyerahan dokumen, itu pun disensor. Itu sudah berulang-ulang kita. Nah, yang terakhir yang benar, mungkin yang dimaksud adalah kabar kepolisian itu yang tanggal 23 sampai 24 Juli itu. Yang saya sampaikan adalah dalam diskusi kesaksian ahli yang mestinya diskusi yang sangat cerdas ya, diskusi yang menunjukkan pemikiran-pemikiran intelektual, pemikiran akademis, tapi sayang sekali itu tidak ditunjukkan oleh UGM karena UGM mencoba membenturkan hal-hal yang elementer, basic yang mestinya mahasiswa semester kedua pun sudah paham. Maksudnya adalah antara kepentingan rakyat dengan kepentingan negara. Nah, tadi seperti yang saya singgung bahwa ingin mengesankan Jokowi itu rakyat yang harus dilindungi kepentingan pribadinya. Nah, makanya tadi kami suarakan tegasan, bukan, Jokowi dalam konteks isu ijazah ini bukan rakyat, dia pejabat publik. Ya, jadi kemarin kan mengatakan, gimana ini kalau kami, kata UGM ya, sampai harus memberikan apa-apa yang dipinta oleh penuntut terhadap UGM, kacau dong negara begitu ya, tidak ada perlindungan dokumen. Karena sebetulnya tidak selebay itu ya, tidak sedramatis itu. Ini yang dipinta itu kan atas dasar pejabat negara. Lah pejabat negara itu berapa orang sih persentasenya daripada rakyat biasa itu? Kalau rakyat biasa tuh ya iya, saya tiba-tiba datang ke UGM, kemudian saya misalkan punya mantan begitu ya di UGM. Kemudian saya mau mengetahui ini bagaimana, ayo lulus apa enggak nih mantan saya di UGM misalkan. Itu ya haruslah dilindungi sama UGM. Sebentar, kamu itu landasannya apa? Lah kok mau meminta data pribadi dari si Anu begitu ya, apa landasannya? Kan tidak ada, karena memang itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tatkala harusnya UGM tahu bahwa tatkala pejabat publik itu dikecualikan ya, mereka itu memiliki privilege, therefore mereka itu memiliki tanggung jawab lebih terhadap masyarakat, dan masyarakat itu tatkala dia meminta kepada UGM dengan mudah seharusnya UGM itu mengeluarkan. Apalagi dalam keadaan UGM tahu bahwa yang dipinta itu adalah pejabat publik yang memang memiliki relevansi atas apa yang dipintakan, baik misalkan itu oleh masyarakat yang memang memiliki ketersinggungan secara langsung begitu dan lain sebagainya lah, itu permasalahan teknis yang bisa dibicarakan. Tetapi UGM itu nggak mau paham kok. Nah, jadi kalau UGM serius ingin melindungi hak rakyat untuk mendapat informasi, seharusnya UGM dengan proaktif, UGM dengan sukarela dan sukacita
membeberkan dokumen-dokumen yang kami minta itu, dan juga membeberkan di sidang KPI ini. Tapi kan itu tidak terjadi. Ya, nah, pertanyaan tidak kami akan terjadi itu. Apakah Jokowi ini ada persoalan khusus, artinya ada kasus spesial karena dia adalah alumni UGM, maka harus dilindungi kalau ada problem-problem pertanyaan-pertanyaan oleh ijazahnya. Itu pertanyaan yang tidak terjawab. Ya, itu dilindungi karena rektornya itu pilihan Pratikno, dan Pratikno orang dekat Jokowi yang terlalu banyak tahu tentang Jokowi, dan salah satu permasalahan ini adalah permasalahan ijazah ya. Udahlah, kita langsung jumping to conclusion aja ya, karena memang sejauh ini ya kesimpulan yang ada ke situ. Nah, apakah ya dengan asumsi kalau benar dia alumni, mestinya UGM, kalau benar UGM itu alumni Jokowi, harusnya dengan bangga menjelentrehkan dokumen-dokumen yang selain 20 dokumen yang kami minta, juga bukti-bukti lain yang menunjukkan Jokowi adalah alumni kebanggaan UGM. Wah, supaya bisa diikuti jejak studinya begitu ya. Begini loh orang bisa jadi presiden itu jejak studinya nih. Pengambilan per semesternya berapa SKS gitu. Kemudian berapa menit dia datang sebelum uji skripsi. Nah itu kan harusnya ada tuh ya, lebih detail supaya kita itu bisa meniru bagaimana bisa menjadi seorang presiden itu. Kok gak ada datanya sama sekali. Sarkas itu ya. Nah, karena itu UGM tidak jelas juga jawabnya. Kami tadi terus terang minta agar selain Jokowi juga mantan rektor UGM Pratikno dipanggil sebagai saksi fakta untuk menjelaskan ya, itu harusnya semua. Nah, yang terakhir, yang menarik, saksi ahli kedua, Saudara Yulianto, yang mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta 2012-2015, menegaskan satu kalimat yang menarik. Pertanyaan kami, apakah pengalaman saudara sebagai Ketua KPI Komisi Informasi Jakarta, Badan Publik, PPID itu menjalankan fungsinya dengan baik? Nah, jawabannya sangat tegas dan lugas. Badan Publik 10 tahun terakhir ini tidak lagi pro publik. Oke. Jadi Badan Publik justru ingin menutup-nutupi informasi, melindungi melindungi kepentingan pejabat publik dan kepentingan negara yang mulai semakin terasa bahwa tidak berpihak kepada publik. Dan kami tegaskan sekali lagi, karena ini kan sidang terakhir sebelum sidang putusan dengan UGM, kami tegaskan tadi bahwa kami, kelompok Bon Jovi, ini mengajukan gugatan melawan UGM itu karena satu motivasinya, yaitu kami ingin membantu mengklarifikasi kontroversi dan prasangka terkait ijazah Jokowi. Jadi seharusnya dalam sidang Komisi Informasi ini bisa ditelusuri dokumen-dokumen itu dengan baik. Dan tapi sayangnya seperti pertanyaan-pertanyaan UGM yang cenderung menyudutkan ahli dari yang kami bawakan, yang notabene mantan anggota Mahkamah Konstitusi, ingin mengesankan bahwa UGM itu dengan sikap hati-hatinya, dengan keraguan-raguannya untuk membuka informasi untuk melindungi hak rakyat, melindungi hak rakyat soal informasi pribadinya. Oke, dan itu tidak ada pernyataan yang lebih, katakanlah apa, kalau dengan bahasa halusnya kontroversial ya, kalau dengan bahasa straightforward, bahasa langsung itu ya dungu. Tidak ada pernyataan yang lebih dungu daripada itu. Itulah yang kita saksikan dari UGM, dan ini menarik, ternyata ini adalah sidang terakhir sebelum putusan. Dan banyak sekali fakta yang terbuka, yang saya kira kalau hakim ini melihat fakta persidangan sebagaimana adanya, UGM harusnya kalah dalam hal ini ya, dan itu akan menjadi hal yang memalukan. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.